Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya setelah sekian lama, kurang lebih 3 bulan mungkin tidak aktif di YouTube. Mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin menuliskan sesuatu di kolom komentar, entah itu pertanyaan atau apa, tidak tertanggapi. Saya mohon maaf ya, nanti akan saya cicil satu persatu untuk melihat chat-chat di kolom komentar. Jadi pada hari ini, tepatnya besok, ada tanggal merah hari Sabtu, kemudian ditambah lagi hari Minggu, jadi ada waktu senggang selama 2 hari, dan saya ingin memanfaatkan sebaik-baik mungkin sebelum kembali ke rutinitas. Biar bermanfaat, akhirnya saya bergabung dengan teman-teman untuk mengikuti survei sebuah kegiatan di Pramuka Unesa, kegiatan yang berkaitan dengan alam bebas, terutama di bidang navigasi. Jadi ya, kita akan berasak-berasak sedikit di hutan, dan selamat mengikuti. Oke, sebelum berangkat tentu ada beberapa hal yang akan saya packing. Peralatan navigasi, ada protaktor di sini, kemudian penggaris, daratan, lalu peta wilayah yang akan kita tuju, kemudian ada kompas, GPS, ada alat masak tentu dengan perbekalannya, pisau, P3K, headlamp, kemudian ada beberapa pasak, sleeping bag, topi, korek, kayu pinus, barangkali nanti ada kebutuhan yang darurat untuk membuat api, botol minum. Setelah semua persiapan, sekarang kita berangkat. Ya sing sabar. Musuh-musuh yang ini. Pada survei kali ini kita sudah janjian sama teman-teman ketemu di daerah Selaget, dan selanjutnya koordinasi tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan selama dalam perjalanan, artinya materi-materi apa yang akan kita sajikan kepada peserta untuk kegiatan nanti. Kita parkir sepeda dulu, kemudian kita lanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke tempat di mana titik-titik itu berada. A few moments later. Jadi ini bukan mendaki gunung, artinya tidak ada puncak nanti yang kita dapatkan, dia hanya sekedar berada di punggungan atau di lereng. Kalau melewati putuan atau melewati sebuah puncak, ya benar-benar bonus aja itu. Wis bener, ayo jalur terus iku. Delok ngisor.
Kadang perencanaan tidak sesuai dengan realita di lapangan, jadi sangat dinamis sekali. Jadi bagi kami survei itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan sebelum adanya kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan di alam bebas. Tujuan dari survei itu adalah merasakan terlebih dahulu sebelum peserta merasakan apa yang mereka alami di lapangan nanti. Kemudian survei juga kita gunakan sebagai merefresh area, karena yang namanya alam itu tentu sangat dinamis sekali, banyak sekali perubahan. Bisa saja kita hafal daerah tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pasti ada perubahan, entah itu jalurnya berubah atau berpindah kemana, entah itu tertutup ilalang hingga jalurnya hilang. Sama seperti pada survei kali ini, jalurnya hilang itu tertutup padang ilalang karena sudah lama tidak dilalui orang, tidak ada yang menjamah daerah sini, akhirnya ya tertutup ilalang. Tadi kita di awal adalah tujuan kita berada, sebut saja titik X misalnya. Ternyata karena terjadi ya ini alam yang sangat dinamis sekali, sehingga jalannya tidak nampak, pertumbuhan rumputnya tinggi-tinggi, akhirnya ya tidak kelihatan jalannya, sehingga kita terhambat dalam perjalanan bahkan sampai malam. Kita belum mencapai tujuan titik X, tapi karena kendala tadi kita terlalu malam, fisik juga mulai menurun, psikologis juga sudah lelah, akhirnya ya kita putuskan untuk berhenti dan beristirahat. Jadi sekarang sudah jam berapa ini? 9-an malam. Cuaca dingin sekali. Akhirnya masuk tenda. Kita diskusikan besok pagi-pagi. Baik, ini adalah keesokan paginya. Karena seharusnya kita tadi malam itu sudah nyampe di sini, ternyata ada halangan. Akhirnya waktu kita hilang dan kita putuskan bersama, kita membagi dua tim tuh ke titik selanjutnya, dan saya beserta teman saya turun. Prinsip survei itu adalah kita melihat, kita merasakan, dan kita menilai layak atau tidak. Jadi survei itu harus wajib dilakukan, wajib dijalani, artinya kita wajib melakukan apa yang kita lakukan, tidak hanya sekedar kita melihatnya saja. Karena ada guyonan bahwa bulan pun juga kelihatan, bulannya ketok. Jadi tidak ada istilah kita hanya melihat saja, tapi kita juga harus melaksanakan, karena bulan pun juga kelihatan, tapi kita tidak tahu di sana gimana. Saya ini sama persepsi. Jadi kalau di Pramuka Unesa itu ada yang namanya susun mentor, yang senior itu atau yang lebih dulu masuk itu, yang memiliki ilmu, yang memiliki pengalaman itu diturunkan kepada adik-adik. Dan saya dengan adik-adik ini usianya juga terpaut jauh. Yang paling tua sendiri ya terpaut 10 tahun, dan yang paling muda mungkin sekitar 15 tahunan. Karo bonggol itu lah podo sih. Susun mentor ini sangat kita jaga. Walaupun saya mungkin lebih senior dari mereka, tapi saya tidak menutup diri. Jadi kita sering diskusi, kita sering engkel-engkelan. Jadi tidak karena saya lebih tua dari mereka, mereka harus nurut saya, tidak. Tapi saya juga membuka diri, memberi kesempatan kepada mereka bagaimana mereka mengekspresikan dirinya. Ya, syukur alhamdulillah lah bisa mengikuti kegiatan ini, karena sudah 3 bulanan ini saya tidak keluar dari rumah, tidak keluar ke hutan, tidak keluar mendengar suara-suara alam. Jadi kalau dilihat tambah tua, ya mungkin karena saya jarang keluar beberapa bulan ini. Mungkin demikian dari saya. Ya, saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Sekian dari saya, salam.